warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang seilometer. Perkenalkan, nama saya Angri Asturi sebagai pemateri pertama, Saudari Ratna Indasari sebagai pemateri kedua, dan Saudara Ali Imran SDG Pasau sebagai pemateri ketiga. Langsung saja pengertian seilometer. Seilometer adalah sebuah alat pengukur ketinggian awan dengan memproyeksi, mendeteksi, refleksi atau mengukur ketinggian oleh fotoelektrik sel dan menentukan ketinggiannya dengan terregulasi. Perangkat ini menggunakan laser atau sumber cahaya lain untuk menentukan tinggi dari dasar awan. Cahaya pada awan untuk seilometer juga digunakan untuk mengukur konsentrasi aerosol di atmosfer. Untuk fungsi atau kegunaan seilometer. Di sini fungsi dan kegunaan seilometer terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk menentukan ketinggian dasar awan, yang kedua untuk mengukur konsentrasi aerosol dan polutan di atmosfer, yang ketiga untuk melihat struktur vertikal atmosfer. Baik, yang selanjutnya adalah bagian-bagian alat seilometer. Pada bagian-bagian alat seilometer itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama modul optik. Di sini modul optik terdiri atas 5 bagian, yaitu transmitter laser, receiver, komponen pendeteksi kotoran window, filter inferensi, dan pembatas tegangan tinggi. Pada bagian selanjutnya yaitu yang kedua power supply, yang ketiga circuit breaker, yang keempat board akuisisi data, yang kelima header blower. Header atau blower opsional. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ratna Indasari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Indasari, NIM A01203112. Di sini saya membahas tentang prinsip kerja seilometer, di mana bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan baik back counter dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan Tx dan gelombang balik yang diterima Rx akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantulan aerosol atau awan. Lanjut di bagian metode yang umum digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan. Yang pertama lidar. Lidar di sini diartikan dengan light direction and ranging, yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada seilometer ini dengan panjang gelombang berkisar 600 sampai 1000 cm. Yang kedua itu adalah sodar, di mana sodar ini adalah sonic direction and ranging. Pengukuran ini didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal, sound pulses vertikal, yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitudo dari gelombang gamma di udara, atmospheric echoes. Adapun dua jenis seilometer, yang pertama seilometer dengan unit Tx dan Trx yang terpisah, dan yang kedua seilometer dengan unit Tx dan Rx yang bersama. Seilometer Tx, unit Tx dan Rx yang terpisah. Seilometer ini memiliki bagian transmit dan receiver yang terpisah, sehingga untuk mengukur awan yang rendah akan kurang
akurat untuk mengukur akurat karena akan menjadi overlap pada batas ketinggian tertentu. Yang kedua dibahas oleh teman saya, Ali Imran. Yang sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imran, SDG Pasau, NIM A012031, Prodi Agribisnis, Angkatan 2020. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Yang akan saya bahas di sini yang pertama, yakni selometer dengan TX dan RX yang menyatu. Selometer ini memiliki bagian antara TX dan RX yang menyatu dalam satu garis pancaran, sehingga kekuatan gelombang yang terukur hampir dapat dilakukan dari ketinggian yang rendah. Kemudian masalah kelebihan dan kekurangan dari alat selometer ini. Jika kita melihat kelebihan dan kekurangannya, saya lebih terfokus kepada kelebihan dan kekurangan dari unit dari selometer TX dan RX yang menyatu, dan juga unit TX dan RX-nya yang terpisah. Di sini dapat kita pahami bahwa TX yang menyatu itu memiliki perbedaan yang mencolok dengan TX dan RX yang berbeda, di mana terdapat kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama itu kekurangan dari unit TX yang terpisah. Apabila antara unit TX dan RX ini terpisah, pengukuran awan akan menjadi lebih rendah, sehingga hasil yang kita dapatkan itu akan kurang akurat. Sedangkan kelebihannya, pada TX dan RX yang menyatu ini, kita hampir dapat mengukur kekuatan gelombang dari ketinggian terendah. Jadi kita dapat melakukan itu sehingga kita dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Jadi kekurangan dan kelebihan dari TX yang menyatu dengan TX yang berpisah itu dari hasil yang kita dapatkan. Tentunya jika TX dan RX-nya ini menyatu, kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, membahas tentang alat pengukur awan atau selometer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.